down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Najwa Salsabila dari kelas 4D Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan video pertama saya pada mata kuliah Web Programming. Nah, langsung saja untuk video pertama ini saya akan membahas mengenai spesifikasi laptop yang saya gunakan dan software apa saja sih yang akan digunakan pada mata kuliah Web Programming ini. Jika pada penasaran, tonton videonya sampai habis ya. Nah, pertama kita akan membahas spesifikasi laptop yang saya gunakan. Ada beberapa cara untuk melihat spesifikasi laptop, di antaranya yaitu kita bisa menekan logo Windows plus R pada keyboard, lalu ketikkan DXDiag, lalu tekan Enter. Ini nanti akan muncul sistem informasi. Nah, di sini saya menggunakan laptop merek Acer dengan model Aspir A3 1436M. Sistem operasi yang digunakan Windows 11 Home Single Language 64-bit. Prosesornya Intel Core i3 N305 8 CPU S 1,8 ini maksudnya kecepatan dasar prosesor sekitar 1,8 GHz. Memori atau RAM yang digunakan yaitu 8 GB. Terus cara selanjutnya yaitu kita bisa menekan logo Windows di keyboard, lalu pilih settings, lalu kita ke bagian sistem, scroll, kita pilih about. Nah, sama seperti di sebelumnya, di sini juga ada prosesor, PC sistemnya, Windowsnya. Nah, bedanya di sini ada device ID dan product ID. Device ID ini ID unik pada perangkat keras laptop, dan product ID ini ID unik pada produk Windows. Nah, itulah spesifikasi laptop yang saya gunakan. Selanjutnya, kita akan membahas software-software apa saja yang akan digunakan pada mata kuliah Web Programming. Yang pertama itu kita menggunakan SAM-PP. PP ini ada dua yang perlu kita jalankan, yaitu Apache dan MySQL. Kita startkan Apache, MySQL-nya juga. Lalu kita bisa klikkan admin pada MySQL ini, nanti dia langsung otomatis ke localhost phpMyAdmin server. Versi PHP yang digunakan yaitu 8.2.12. Nah, ini adalah versi PHP terbaru pada SAM-PP. Kita minimize. Selanjutnya, software kedua yaitu Visual Studio Code. Kita klik. Nah, di sini kita akan melihat versi dari Visual Studio Code pada laptop saya. Kita pilih ke bagian titik 3, help, baru about. Sini saya sudah menggunakan versi terbaru dari Visual Studio Code yaitu versi 1.97.2. Kita klik OK saja. Nah, dalam Visual Studio Code ini kita memerlukan beberapa extension untuk mempermudah kita dalam pengkodian. Extension yang saya gunakan yang pertama itu Open Browser Preview. Ini kita gunakan untuk melihat tinjau halaman web tanpa
tanpa harus membukanya di tab baru. Ini sangat berguna nantinya untuk memeriksa tampilan tautan atau halaman web sebelum mengunjunginya. Sederhananya, kita itu setelah pengkodean kan kita save, lalu kita jalankan, dia langsung otomatis nanti ada open browser preview. Kita langsung diarahkan ke browser dari dalam form pengkodean Visual Studio Code ini. Yang kedua ada ekstensi PHP Debug. Ini digunakan untuk membantu programmer dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan pada kodenya. Yang ketiga ada Live Server. Ini digunakan untuk mengupdate perubahan secara langsung tanpa harus merefresh browsernya. Maksudnya di sini, ketika kita selesai pengkodean, lalu kita save, nanti otomatis di browser langsung terupdate. Kita tidak perlu lagi merefreshnya. Nah, yang keempat ada Blackbox AI. Di sini saya menggunakan Blackbox AI untuk membantu dalam aspek pengkodean, mulai dari penulisan kode hingga mencari solusi permasalahan dalam kode tersebut. Intinya Blackbox AI ini mempermudah kita untuk menuliskan kode dan mencari solusi ketika kita ada kesalahan dalam penulisan kode. Seperti inilah ekstensinya. Ini Blackbox AI yang saya gunakan. Ini open browser preview PHP Debug untuk bahasa pemrograman PHP. Nanti kita akan menggunakan bahasa PHP, jadi saya install PHP Debug dan Live Server, dan ini sangat berguna sekali nantinya. Yang ketiga itu browser ada beberapa, yaitu diantaranya Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera. Di sini saya menggunakan Google Chrome karena saya lebih suka Google Chrome. Kalian bisa menyesuaikan saja apa yang akan kalian gunakan browsernya. Intinya untuk persiapan mata kuliah web programming itu kita memerlukan software yang pertama SAMPP, yang kedua Visual Studio Code, dan yang ketiga browser. Browsernya itu bisa Google Chrome, Firefox, dan lain sebagainya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan penyampaian kata, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya. Dan nantikan video saya selanjutnya ya. Oke, terima kasih.